Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 7, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 7 subtema 2 pada pembelajaran pertama halaman 49. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Kemudian silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Urang Kaneges si suku Baduy pada halaman 49 sampai 50. Selanjutnya pada ayo berdiskusi halaman 51. Bentuklah kelompok bersama 4 sampai 5 temanmu. Bacalah dalam hati teks Urang Kaneges si suku Baduy. Nomor 1. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Jawab, persamaannya adalah suku Baduy luar sudah menggunakan teknologi dan alat elektronik. Perbedaannya adalah suku bangsa Baduy dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Sementara suku bangsa yang lain, tradisi sudah banyak yang ditinggalkan. Nomor 2. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 51. Nomor 1. Kata sulit tradisi. Artinya, kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Nomor 2. Kata sulit alat elektronik. Artinya, alat elektronik alat yang bekerja menggunakan listrik. Nomor 3. Kata sulit alat transportasi. Artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Nomor 4. Kata sulit teknologi. Artinya sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nomor 5. Kata sulit pakaian adat. Artinya pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Nomor 3. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kaneges suku Baduy. Jawab, pokok pikiran paragraf pertama. Di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut Urang Kaneges. Nomor 2, paragraf kedua. Masyarakat Kaneges terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kemudian nomor 3, paragraf ketiga pada halaman 52. Pokok pikirannya, masyarakat Kaneges dalam kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Kemudian nomor 4, paragraf keempat. Pokok pikirannya, masyarakat Kaneges luar atau kelompok Panamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Selanjutnya pada halaman 52, dari teks Urang Kaneges si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy.
Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Jawab, budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Berikutnya pada Ayo Mencoba halaman 53. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. 1. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. 2. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas? 3. Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? 4. Catatlah hasil pengamatan. Di sini kakak akan memberikan catatan hasil dari kegiatan tersebut. Hasil pengamatan. Ketika lampu dinyalakan, ruangan menjadi terang sehingga dapat belajar dengan baik. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Ternyata kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung pada alat-alat elektronik. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 53. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Nomor 1. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. Nomor 2. Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu tidak dapat menyala karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Adik-adik kelas 4 yang hebat, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 54, silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian setelah selesai membaca, kita akan menjawab pertanyaan pada tugas halaman 55. Nomor 1. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Jawab, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. 2. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Contoh gejala listrik statis diantaranya, listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan, gosokan kain sutra dengan kaca, gosokan batang plastik dengan kain wol, tangan didekatkan dengan layar televisi. Saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Debu yang tertempel pada layar TV dan penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Kemudian pada Ayo Renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang informasi tentang Urang Kanekes suku Baduy dan pengertian listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian pada halaman 56, mengapa budaya suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain? Budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain karena budaya merupakan cara hidup sekelompok orang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh benda atau objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.